Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kisah hari ini akan menyentuh hati kita semua. Kisah tentang seorang wanita yang dulu dihina, dicaci, bahkan difitnah sebagai pelacur. Namun dengan keteguhan hati dan pertolongan Allah, ia bangkit menjadi perempuan yang sukses, berharta, dan solehah. Inilah kisah inspiratif yang berjudul, "Dulu aku dihina pelacur, kini aku dihormati dan diberkahi." Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Serta tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita baru yang penuh makna dan pelajaran hidup. Dan semoga, siapapun yang menonton video ini, dilimpahkan rezekinya, disembuhkan dari segala sakit, dan selalu diberi kekuatan untuk melewati setiap ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Pagi itu, embun masih menempel di daun pisang di belakang rumah kecil beratap seng milik keluarga Rika. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, berpadu dengan desir angin yang lembut membawa aroma tanah basah. Rika membuka matanya perlahan, menatap atap kamar yang sudah mulai berkarat. Dari celah-celah kecil di antara seng, sinar matahari menembus, membentuk garis-garis cahaya yang menari di wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit dari kasur tipis yang hanya beralaskan tikar pandan. "Udah subuh ya?" Suaranya serak, masih setengah mengantuk. Dari dapur terdengar suara lembut ibunya, Ibu Aminah, menjawab sambil mengaduk air panas di panci tua. "Iya, Nak. Ayo wudhu dulu, nanti keburu kesiangan." Rika tersenyum kecil, melangkah ke kamar mandi di belakang rumah yang lantainya terbuat dari semen retak. Air sumur terasa dingin menusuk kulit, tapi ia menahannya, mengusap wajahnya dengan perlahan sambil berbisik, "Ya Allah, mudahkan hariku hari ini." Setelah salat, keduanya duduk di dapur mungil itu. Hanya ada nasi sisa semalam dan sedikit garam di piring. Ibu Aminah meletakkannya di depan Rika dengan tatapan lembut, tapi Rika tahu, di balik senyum itu ada rasa sedih yang disembunyikan. "Maaf ya, Nak, cuma ini yang bisa Ibu masak pagi ini," kata ibunya pelan. Rika menggeleng cepat, mencoba tersenyum walau matanya berkaca-kaca. "Enggak apa-apa, Bu. Rika malah suka nasi kayak gini. Gurih, kayak nasi perjuangan." Mereka tertawa kecil, mencoba mengusir kenyataan pahit dengan sedikit humor. Tapi di dalam hati, Rika tahu betul, kemiskinan bukan hal yang mudah ditertawakan. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Rika membantu ibunya menyapu halaman, lalu menyiapkan pakaian kerjanya, seragam biru tua sederhana dan sepatu bekas yang sudah mulai tipis solnya. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung perkantoran di pusat kota. Setiap hari ia berangkat sebelum matahari sepenuhnya terbit, naik angkot pertama yang masih kosong. Sebelum berangkat, ia selalu berpamitan dengan ibunya. "Bu, Rika berangkat dulu ya. Doain hari ini nggak hujan, biar nggak telat." Ibu Aminah memeluk anaknya erat-erat. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Ingat, jangan malu jadi tukang sapu. Yang penting halal." Rika mengangguk, menatap wajah ibunya lama-lama sebelum melangkah keluar. Jalan kampung masih sepi, hanya terdengar suara langkahnya di antara kabut pagi. Setiap langkahnya membawa doa, setiap hembusan napasnya membawa harapan. Ia menatap langit ke arah kota yang mulai ramai di kejauhan, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Suatu hari, Rika bakal bahagiain ibu. Rika janji." Namun, di balik tekad itu, ada bayangan cemas yang tak bisa ia abaikan. Ia sadar dunia di luar sana tak selalu ramah pada orang kecil sepertinya. Ia tahu, di tengah kerasnya kota, harga diri bisa jatuh hanya karena satu fitnah kecil. Dan di hari-hari berikutnya, ia akan benar-benar tahu seberapa kejamnya lidah manusia. Suasana kota pagi itu masih berkabut ketika Rika turun dari angkot di depan gedung tinggi berwarna abu-abu. Gedung itu menjulang seperti raksasa yang dingin, memantulkan sinar matahari pagi di kaca jendelanya yang besar. Ia menarik napas panjang, menatap seragam biru tuanya yang sudah mulai pudar, lalu tersenyum kecil. "Ayo, Rika, semangat. Rezeki udah nunggu," gumamnya pelan. Di lobi, suara langkah sepatu pegawai kantoran bersahutan. Aroma kopi hitam bercampur dengan wangi parfum mahal. Rika menyapu lantai sambil sedikit menunduk, memastikan tak ada bekas noda di lantai marmer yang licin. Ia hafal setiap sudut gedung itu seperti rumahnya sendiri. Tapi bagi sebagian orang di sana, ia hanyalah bayangan yang lewat tanpa arti. Rik, cepet sedikit, nanti Pak Damar mau lewat," bisik Wati, rekan sesama petugas kebersihan.
Rika hanya mengangguk, lalu mempercepat gerakannya. Tangannya cekatan, kain pel diayunkan penuh tenaga. Tapi matanya tetap lembut, wajahnya tenang. Di dalam hatinya, ia berusaha menanam keyakinan bahwa setiap tetes keringatnya bernilai ibadah. Namun, tidak semua orang memandangnya demikian. Suatu pagi, ketika ia tengah membersihkan meja ruang rapat, dua pegawai wanita masuk sambil berbicara dengan nada yang cukup keras untuk ia dengar. "Kasihan ya, masih muda tapi kerjaannya nyapu," kata yang satu sambil tertawa kecil. Yang satunya menimpali, "Iya, tapi katanya tuh, bos bagian atas suka manggil-manggil dia buat bersihin ruangannya. Jangan-jangan ada apa-apa tuh." Rika berhenti sejenak, pel di tangannya gemetar. Ia tidak menoleh, hanya menunduk lebih dalam. Dadanya terasa sesak, tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. "Maaf, Bu, saya mau lanjut ngepel dulu," katanya pelan, mencoba menjaga sopan santun. Kedua pegawai itu hanya meliriknya dengan tatapan sinis, lalu pergi sambil berbisik-bisik lagi. Rika tahu, dunia kerja bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal bagaimana orang menilai. Dan penilaian manusia seringkali lebih tajam dari pisau. Setiap kali ia berjalan di lorong kantor, ada saja yang menatapnya dari ujung mata. Kadang ada yang senyum sinis, kadang ada yang berbisik. Tapi Rika belajar menahan diri. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, menyelesaikan tanggung jawab, lalu pulang dengan hati damai. Suatu siang, ia makan di ruang kecil belakang kantor, bersama Wati dan dua rekan lain. "Rik, kamu nggak capek? Tiap hari ngejar kerjaan, tapi orang-orang tetap ngomongin," tanya Wati sambil membuka bekal nasi bungkus. Rika tersenyum, mengambil sepotong tempe dari bekalnya yang sederhana. "Capek sih, Wat. Tapi kalau kita berhenti gara-gara omongan orang, kapan majunya? Biar aja, yang penting kita nggak ngambil hak orang lain." Wati mengangguk, menatapnya kagum. "Kamu kuat banget, Rik." Rika menatap jendela kecil di ruang itu, di mana cahaya matahari menembus masuk lembut. "Aku cuma pengen hidup tenang, Wat. Biar miskin, asal nggak nyusahin orang." Sore itu, ketika pegawai-pegawai lain pulang dengan wangi parfum dan tas mahal, Rika masih di sana, menggulung kain pel, merapikan alat kebersihan. Dari lantai atas terdengar suara musik pelan dari ruang istirahat, dan tawa orang-orang yang tak pernah tahu betapa lelahnya ia. Tapi di tengah kesepiannya, Rika justru tersenyum. Suatu hari, mereka akan tahu arti kerja keras, bisiknya lirih sambil menatap pantulan dirinya di kaca jendela gedung. Wajahnya basah oleh keringat, tapi matanya bersinar. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya hari itu akan membawanya pada badai yang jauh lebih besar dari sekadar hinaan. Dan badai itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Siang itu, udara terasa pengap di dalam gedung. Pendingin ruangan di lantai 3 rusak sejak pagi, membuat para pegawai mengeluh tak henti-henti. Rika tetap bekerja tanpa banyak bicara, keringat menetes di pelipisnya. Tapi tangannya tak berhenti mengelap kaca jendela yang besar dan berdebu. Dari luar, cahaya matahari menyorot tajam, membuat bayangannya tampak panjang di lantai. "Rik, kamu mau turun makan gak?" tanya Wati dari ujung lorong sambil melambaikan tangan. Rika menoleh, tersenyum kecil. "Nanti aja, Wat. Aku beresin tangga dulu. Tadi ada tumpahan air di atas, takut ada yang kepleset." "Ya udah, jangan lupa makan." Rika mengangguk sambil melanjutkan langkahnya. Tangga menuju lantai 4 berputar melingkar. Dindingnya berwarna krem dengan lampu neon yang berkelap-kelip. Di setiap anak tangga, ia mengelap perlahan, memastikan tidak ada debu atau licin yang tersisa. Saat itulah langkahnya tergelincir. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ember air yang dibawanya terlepas, menumpahkan air ke lantai. Tubuhnya miring ke belakang. Ia sempat menjerit kecil, "Astagfirullah," sebelum seseorang dari arah atas tangga berlari turun dan menahannya. Seseorang itu adalah Pak Damar, salah satu pejabat tinggi di kantor tersebut. Wajahnya terkejut, napasnya terengah. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya panik. Rika masih gemetar, kedua tangannya menahan dada. Aku hampir jatuh, Pak. Maaf, saya bikin kaget." Pak Damar menggeleng, tangannya masih menahan lengan Rika agar tidak terjatuh. "Enggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Lain kali hati-hati ya, tangga ini memang licin." Rika mengangguk cepat, wajahnya memerah karena malu. "Terima kasih, Pak. Saya sungguh nggak sengaja." "Sudah, nggak apa. Kamu istirahat dulu sana."
Rika tersenyum kikuk, lalu buru-buru memungut embernya yang jatuh. Tapi tanpa mereka sadari, di ujung lorong, seseorang berdiri diam sambil menatap dari jauh. Ia mengangkat ponselnya, memotret momen itu, saat Pak Damar memegang lengan Rika dengan posisi yang tampak akrab. Satu jepretan, klik, dan di layar ponsel, sebuah gambar yang salah makna telah lahir. Sore harinya, Rika mencoba melupakan insiden itu. Ia pikir, tak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ia menutup hari dengan rasa syukur karena tidak terluka. Di halte, sambil menunggu angkot, ia masih tersenyum kecil mengingat betapa paniknya Pak Damar tadi. Orangnya baik juga ya, pikirnya sambil menghembuskan napas lega. Namun malam itu, sesuatu yang tak ia bayangkan terjadi. Di salah satu grup WhatsApp kantor, foto dirinya dan Pak Damar tersebar. Captionnya singkat, tapi mematikan. Ternyata ini alasan kenapa Pak Damar betah di kantor, ya. Tawa emoji dan komentar sinis mulai bermunculan di bawahnya. Pantesan sering lembur bareng. Kalau bersihin ruangan, sekalian bersihin hati mungkin. Cantik juga, pantas aja pejabatnya lengket. Sementara di rumah, Rika duduk di pinggir tempat tidurnya tanpa tahu apa-apa. Ia hanya berpikir tentang bagaimana esok pagi harus bangun lebih awal karena banyak ruang yang harus dibersihkan. Ia belum tahu bahwa satu foto itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan keesokan harinya, saat ia melangkah masuk ke gedung yang sama, semua tatapan akan terasa berbeda. Tatapan yang dingin, tajam, dan menyakitkan, seperti ribuan pisau yang menusuk dari balik senyum palsu. Pagi itu langit tampak muram, seolah ikut memantulkan kegelisahan yang menyelimuti hati Rika. Awan menggantung rendah, dan angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di depan gedung kantor. Ia menatap ke atas sebentar, menarik napas dalam. Ada perasaan aneh di dadanya, entah mengapa langkahnya terasa berat. Begitu masuk ke lobi, suasananya berbeda dari biasanya. Biasanya para pegawai menyapa dengan ramah atau sekadar tersenyum. Tapi hari itu, semuanya hening. Hanya suara langkah kaki dan bisikan pelan yang seolah berusaha disembunyikan. Rika mencoba mengabaikan, memegang erat alat pel di tangannya, lalu berjalan ke arah lift. Namun setiap langkahnya seperti diikuti pandangan tajam dari berbagai arah. Di dekat meja resepsionis, dua pegawai wanita yang kemarin bercanda tentang dirinya kini menatap sini sambil menutup mulut, menahan tawa. Itu dia orangnya, bisik salah satu dengan nada tajam. Wah, nggak nyangka, ya. Dari tukang pel bisa naik level juga. Rika berhenti sejenak. Ia tak mengerti. Wajahnya kebingungan, matanya menatap mereka penuh tanya. Maksud ibu apa? Suaranya pelan, nyaris bergetar. Oh, enggak, kok. Cuma kagum aja. Rajin banget kerja lembur, pasti karena yang nyuruh atasan langsung, kan? Jawab salah satunya sambil tersenyum miring. Rika menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun belum sempat ia bertanya lagi, Wati datang dengan wajah panik. Rik, astaga, kamu belum lihat ya? Lihat apa? Grup kantor, fotomu, Rik. Kamu sama Pak Damar di tangga, semua orang ngomongin kamu. Wajah Rika mendadak pucat. Apa? Maksud kamu foto yang waktu aku hampir jatuh itu? Wati mengangguk cepat. Iya, tapi orang-orang salah paham, Rik. Captionnya parah banget. Rika buru-buru merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Dan di sana, di layar kecil itu, ia melihat fotonya bersama Pak Damar, diambil dari sudut yang membuat segalanya tampak salah. Ia yang waktu itu nyaris jatuh, terlihat seolah sedang berpegangan mesra pada sang pejabat. Di bawah foto itu, komentar-komentar bertaburan seperti anak panah beracun. Udah lama kali main di belakang. Pantesan rajin banget, ada motivasi rupanya. Zaman sekarang, cewek kayak gitu banyak. Rika menjatuhkan ponsel ke lantai. Suaranya bergetar ketika berkata, Ya Allah, ini semua nggak benar, aku nggak ngelakuin apa-apa. Wati mencoba menenangkannya, tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, suara panggilan terdengar dari pengeras suara kantor. Rika, tolong segera ke ruang manajer. Langkah Rika terasa seperti menyeret beban bertonton. Ruangan manajer berada di lantai atas. Begitu pintu terbuka, aroma kopi bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan menusuk hidungnya. Manajer duduk dengan wajah serius, dan di sampingnya, Pak Damar. Duduk, kata manajer pendek. Rika duduk pelan, kepalanya menunduk. Manajer menatapnya lama,
lalu menaruh ponsel di meja, menampilkan foto itu. Kamu tahu ini? Rika menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca. Iya, Pak. Tapi itu bukan seperti yang Bapak pikir. Saya waktu itu hampir jatuh, dan Pak Damar nolongin saya. Manajer menghela napas berat. Rika, aku sudah dengar penjelasanmu, tapi masalahnya, foto ini sudah tersebar luas. Orang-orang sudah menilai. Dan demi menjaga nama baik perusahaan, kami harus mengambil tindakan. Pak, saya mohon, jangan pecat saya. Saya nggak salah apa-apa. Suara Rika pecah. Pak Damar menatapnya dengan wajah bersalah. Saya tahu kamu nggak bersalah, Rika. Tapi, situasinya rumit. Orang-orang udah salah paham. Saya udah coba klarifikasi, tapi apa? Pak, potong Rika. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Damar menunduk, tak sanggup menatap matanya. Manajer akhirnya berkata tegas, mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Gaji bulan ini akan kami transfer penuh. Dunia Rika runtuh dalam sekejap. Ia berdiri dengan lutut gemetar, menatap dua orang di depannya. Bapak pikir dengan uang bisa ganti nama baik saya? Harga diri saya. Tak ada yang menjawab. Hanya sunyi. Ia berbalik perlahan, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, tangisnya pecah. Ia berlari ke toilet, mengunci diri di dalam. Tangannya menutup mulutnya agar isakannya tak terdengar. Kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa kebaikan malah dibalas fitnah? Sementara di luar, gosip terus menyebar seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dalam satu hari, nama Rika menjadi bahan tertawaan di seluruh gedung. Dan saat ia pulang sore itu, semua mata mengikuti langkahnya, seolah melihat seorang pendosa yang tertangkap basah. Tapi yang mereka tak tahu, langkah pelan dan gemetar itu sedang membawa seorang gadis yang baru saja kehilangan segalanya, menuju malam yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu langit seperti bersekongkol dengan perasaan Rika, gelap, berat, dan dingin. Gerimis turun perlahan, menampar pelan wajahnya saat ia berjalan keluar dari gerbang kantor. Seragamnya sudah basah sebagian, rambutnya menempel di pipi, dan di tangannya hanya ada tas kecil berisi beberapa barang yang sempat ia ambil dari loker. Setiap langkahnya terdengar berat, bergema di trotoar yang kosong. Ia tak berani naik angkot, tak ingin dilihat orang-orang. Tak ingin mendengar bisik-bisik yang mungkin mengikutinya sampai ke rumah. Maka ia berjalan. 1 jam, 2 jam, tanpa peduli hujan, tanpa peduli dingin yang mulai menusuk tulangnya. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, pulang. Ketika akhirnya rumah kontrakan kecil itu terlihat di ujung gang sempit, napas Rika tersengal. Lampu di teras sudah menyala. Di bawahnya, duduk ibu dengan wajah cemas. Begitu melihat Rika, wanita parubaya itu langsung berdiri dan menghampiri. Rika, astaga, nak, kenapa basah kuyup begini? Kamu kenapa? Dari tadi ibu nunggu. Rika hanya bisa memeluk ibunya erat-erat. Tangis yang tadi ia tahan sepanjang jalan akhirnya pecah di dada wanita itu. Ibu, aku difitnah. Bu, mereka bilang aku perempuan murahan. Ibunya menatap wajah anaknya yang gemetar. Astagfirullah. Siapa yang bilang begitu? Nah, siapa yang berani ngomong begitu? Rika menggeleng, air matanya bercampur air hujan. Semuanya, Bu, semua orang di kantor. Mereka nyebarin foto aku sama atasan, terus bilang aku pelacur. Ibu menarik napas panjang, menatap anaknya penuh kasih. SSST, sudah, nak. Allah Maha Tahu. Kalau kamu nggak salah, nanti kebenaran bakal kelihatan. Jangan nangis lagi. Ya, tapi Rika menggeleng keras. Aku malu, Bu. Aku nggak berani keluar rumah. Mereka pasti udah ngomong ke tetangga. Aku cuma pengen hilang. Ibu menggenggam tangan Rika erat, matanya berkaca-kaca. Nak, dengar ibu. Dunia ini memang kadang kejam, apalagi buat perempuan. Tapi jangan pernah hilang karena kebohongan orang. Kalau kamu jatuh, kamu harus bangun lagi. Biar mereka yang memalukan, bukan kamu. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Karena suara langkah kaki dan bisikan-bisikan dari luar mulai terdengar. 2 ibu-ibu tetangga lewat sambil melirik ke arah rumah Rika. Itu loh, anaknya Bu Mirna. Katanya selingkuhan bos, makanya mendadak dipecat. Kasihan ibunya, punya anak rusak begitu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Rika yang duduk di dekat jendela mendengarnya jelas.
Ia menatap keluar, melihat dua perempuan itu berjalan sambil berbisik, lalu menutup tirai dengan tangan gemetar. "Bu," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Mereka ngomongin aku." Ibu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Biarin, Nak. Lidah orang gak bisa kita tutup. Tapi kita bisa tutup telinga kita." "Tapi aku gak kuat, Bu. Aku bener-bener gak kuat." Rika memeluk lututnya, menunduk. Bahunya bergetar hebat. Ibu hanya bisa menatapnya dengan mata yang merah menahan air mata. Malamnya, suara azan Isya terdengar dari masjid kecil di ujung gang. Tapi bagi Rika, suara itu terdengar seperti panggilan dari jauh, sayup dan tak sampai ke hati. Ia duduk di beranda, menatap hujan yang masih turun. Lampu jalan berkelap-kelip, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma daun pisang yang tumbang di kebun sebelah. "Ya Allah," bisiknya lemah. "Aku nggak minta jadi orang kaya, aku cuma pengen hidup tenang. Kenapa harus begini?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan sesekali petir yang menyambar jauh di langit barat. Tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku tahu semuanya tentang kamu. Kamu kira orang-orang bakal percaya kamu suci? Lihat aja besok." Rika menatap layar dengan nadi berdegup cepat. Ia berdiri, menatap keluar jendela dengan mata yang membulat. Tak ada siapapun di luar. Tapi entah kenapa, malam itu terasa begitu mencekam. Ia menggenggam ponsel itu erat, menatap ke arah langit gelap. Hujan masih deras. Tapi kini, di dadanya, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Dan Rika tahu, fitnah itu belum berakhir. Yang lebih kejam masih menunggunya esok hari. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat bagi Rika. Waktu terasa berhenti. Matahari yang biasanya terasa hangat kini hanya seperti sinar tajam yang menyakitkan mata. Pagi bukan lagi pertanda harapan, tapi awal dari cemoohan baru. Setiap kali keluar membeli sayur di warung depan, selalu ada tatapan yang sama, tajam, menghina, dan penuh rasa ingin tahu. Itu kan Rika," bisik seseorang di belakangnya. "Yang katanya main sama bos itu." "Iya, sekarang nganggur, pantes aja kelihatan lusuh." Suara tawa kecil mengikuti bisikan itu, menampar perasaannya berkali-kali. Rika menunduk, berusaha mempercepat langkahnya, tapi tangannya gemetar saat memberikan uang ke penjual. Penjual sayur yang dulu ramah kini hanya memandangi dengan senyum kaku. 4.000 aja, Bu, katanya pelan, seolah takut disentuh. "Terima kasih," bisik Rika, suaranya hampir hilang. Begitu sampai di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu bersandar di dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Rumah kontrakan itu sunyi, hanya terdengar suara tetes air dari atap bocor dan ayam berkokok di kejauhan. Ibunya sedang pergi bekerja membantu di warung sebelah. Rika menatap sekeliling, melihat dinding yang mulai retak, kipas angin tua yang berdebu, dan foto almarhum ayah yang tergantung di ruang tamu. "Pak," katanya lirih sambil menyentuh bingkai foto. "Andai Bapak masih ada, Rika nggak bakal sekuat ini." Ia duduk di lantai, lututnya ditekuk, dan wajahnya tertunduk. Hatinya hancur, pikirannya kusut. Ia sudah kirim lamaran kerja ke banyak tempat, tapi tak ada yang membalas. Mungkin karena gosip itu sudah menyebar kemana-mana. Dunia yang sempit membuat namanya cepat busuk, bahkan sebelum sempat ia membela diri. Sore itu, ibunya pulang dengan wajah lelah. Tangannya membawa sekantong beras dan sayur seadanya. Rika memanggil pelan. "Ibu capek?" "Enggak, Nak," jawab ibunya, tersenyum paksa. "Cuma pusing sedikit. Tadi di warung ada yang nanya kamu lagi." Rika menatap ibunya dengan mata merah. "Ngomong apa mereka, Bu?" Ibunya menghela napas panjang. "Biasa, orang-orang sok tahu. Tapi biarin aja. Kita nggak bisa ngatur mulut mereka." Rika menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin keluar. "Aku nggak ngerti, Bu. Aku nggak salah. Tapi kenapa rasanya kayak aku udah dihukum mati sama dunia?" Ibunya duduk di sebelahnya, mengusap kepala Rika dengan lembut. "Karena dunia ini nggak selalu adil, Nak. Tapi Allah itu maha adil. Cuma kadang, keadilannya datang terlambat biar kita belajar sabar." Malam itu Rika tak bisa tidur. Ia duduk di teras kecil rumah, menatap jalanan sepi yang diterangi lampu redup. Angin malam meniup lembut rambutnya. Di kejauhan, suara motor lalu lalang samar terdengar. Ia menatap langit, mencari cahaya bintang,
tapi yang ada hanya awan kelabu. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. 2 orang pria muda lewat sambil tertawa. Salah satunya melihat ke arahnya dan bersiul kecil. Itu bukan yang viral kemarin? Yang sama bosnya itu. Wah iya, makin parah ya. Gila, cakep tapi rusak. Tawa mereka pecah lagi, lalu menghilang di tikungan. Rika menggenggam ujung bajunya. Bibirnya bergetar menahan amarah dan malu yang bercampur jadi satu. Ia menatap jalan kosong itu lama sekali, matanya memerah. Ya Allah, bisiknya pelan. Kalau memang hidupku cuma untuk jadi bahan hinaan, ambil aja nyawaku sekarang. Suara tangisnya pecah di antara kesunyian malam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memukul dadanya sendiri, mencoba melepaskan sesak yang menumpuk di sana. Tapi tak ada yang datang menenangkannya. Tak ada yang memeluk. Pagi berikutnya, ibunya menemukannya tertidur di teras dengan mata sembab dan wajah pucat. Rika, suara ibunya lirih. Kamu harus bangkit. Nak, jangan biarkan mereka menang. Rika membuka mata pelan. Suaranya parau. Aku udah capek, Bu. Capek terus dijatuhin, padahal aku nggak salah. Ibunya tersenyum, meski air mata mengalir di pipi. Kalau kamu berhenti sekarang, berarti kamu ngaku kalah sama fitnah. Tapi kalau kamu berdiri lagi, kamu bikin mereka malu. Rika menatap ibunya lama sekali. Ada sesuatu yang menyala perlahan di dalam dirinya. Kecil, rapuh, tapi nyata. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. Kalau begitu, aku nggak mau kalah, Bu. Namun bahkan ketika tekad itu mulai tumbuh, bayangan masa lalunya masih mengejar. Sebuah pesan masuk di ponselnya lagi sore itu. Tunggu aja. Ini belum selesai. Rika menatap layar itu lama, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, fitnah itu belum berhenti. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia mulai sadar, kalau ingin menang, ia harus berdiri dan melawan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Rika bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh di sajadah, tapi bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang berjanji. Berjanji untuk tidak menyerah, walau dunia sudah menguburnya hidup-hidup. Hari-hari berlalu perlahan, seperti waktu berjalan di atas pasir basah. Rika mulai membiasakan diri bangun sebelum subuh. Ia menyalakan lampu kecil di kamar, menggelar sajadah, dan berbisik dalam doa panjang yang tak lagi sekadar keluh, tapi juga permohonan untuk diberi arah. Suara azan dari masjid kecil di ujung gang menjadi penanda awal dari babak baru hidupnya. Selesai sholat, ia duduk lama menatap langit yang mulai terang. Warna jingga perlahan menyapu awan kelabu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa sedikit ringan. Ia menatap tangannya sendiri dan berkata lirih, "Aku harus bisa. Aku harus berdiri lagi." Suatu pagi, ibunya datang membawa kabar kecil. "Rik, tadi di warung, Bu Narti bilang butuh orang buat bantu di tokonya. Katanya jualan baju muslim. Kamu mau coba?" Rika menatap ibunya ragu. "Tapi, Bu, kalau mereka tahu aku Rika yang difitnah itu, gimana?" Ibunya tersenyum hangat. "Nak, kamu nggak bisa sembunyi terus. Kalau kamu jujur dan kerja sungguh-sungguh, mereka bakal lihat siapa kamu sebenarnya." Rika diam sejenak. Ia memandang wajah ibunya yang penuh harap, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Aku coba." Keesokan harinya, Rika mengenakan jilbab abu-abu sederhana dan baju panjang warna biru muda. Ia berusaha terlihat rapi meski pakaian itu bukan baru. Di depan cermin, ia menarik napas panjang. "Bismillah," bisiknya pelan. Toko tempat ia bekerja ternyata cukup ramai. Berada di pinggir jalan besar, dengan etalase penuh gamis, kerudung, dan mukena. Begitu Rika melangkah masuk, aroma sabun cuci tangan bercampur dengan wangi kain baru menyambutnya. Di belakang meja kasir berdiri seorang perempuan parubaya berkacamata, Bu Narti. "Ini Rika, ya?" katanya ramah. Bu Mirna yang bilang, "Kan?" "Iya, Bu. Saya Rika." "Baik, bantu aja dulu bagian lipat baju dan layani kalau ada pembeli. Nanti kalau udah terbiasa, saya ajarin bagian kasir." Rika tersenyum kecil, menunduk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha." Hari pertama berjalan canggung, tapi tak seburuk yang ia bayangkan. Beberapa pelanggan sempat menatapnya dengan rasa ingin tahu, tapi tak ada yang menyindir. Ia bekerja sungguh-sungguh, melipat baju dengan rapi,
membantu pelanggan memilih ukuran, dan membersihkan rak dengan sabar. Sore hari, saat toko mulai sepi, Bu Narti memperhatikan Rika yang masih sibuk merapikan jilbab-jilbab di gantungan. Kamu telaten banget, ya. Jarang saya lihat anak muda yang kerja kayak kamu. Rika tersenyum malu. Saya cuma nggak mau mengecewakan, Bu. Bu Narti menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, saya tahu, Rik. Saya dengar kabar tentang kamu. Tapi saya nggak percaya gosip. Orang bisa salah paham, tapi Allah tahu siapa yang benar. Rika tertegun. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu, jadi ibu tahu semua. Bu Narti mengangguk. Tahu. Tapi saya juga tahu kamu bukan seperti yang mereka bilang. Kadang, Allah kasih cobaan bukan untuk menjatuhkan, tapi buat nunjukin kalau kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Air mata Rika jatuh. Ia menunduk, menahan isak. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang aja Alhamdulillah. Nah, karena hari ini kamu nggak sendirian. Sore itu, Rika pulang dengan hati yang berbeda. Jalan yang dulu terasa sempit dan gelap kini seolah lebih terang. Anak-anak kecil bermain di depan gang. Suara radio dari rumah sebelah memutar lagu religi. Dan angin sore mengibaskan ujung jilbabnya. Di rumah, ibunya menunggu di dapur sambil memasak sayur bening. Gimana hari pertama? Tanya ibunya sambil tersenyum. Rika duduk di kursi bambu, tersenyum samar. Alhamdulillah, Bu. Aku diterima baik. Bu Narti juga orangnya lembut. Ibunya menatapnya penuh haru. Lihat kan, Nak, kalau kamu sabar, Allah bakal kirim orang baik buat bantu kamu. Malamnya, Rika duduk di depan cermin kecil di kamarnya. Ia menatap wajahnya lama, lalu membuka ponsel. Di sana masih ada pesan-pesan lama, fitnah, hinaan, ejekan. Tapi malam itu, ia menghapus semuanya satu persatu. Cukup, katanya pelan. Aku udah nggak mau jadi korban masa lalu. Namun, saat ia hendak menutup ponsel, muncul satu pesan baru dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Senang ya, hidupmu mulai tenang? Nikmatin aja dulu, soalnya sebentar lagi semuanya bakal hancur lagi. Rika terpaku. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia menatap layar itu lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih. Kalau ini ujian, aku nggak akan lari. Tapi kalau ini ancaman, aku harus siap. Dan malam itu, di tengah suara jangkrik dan gemericik hujan kecil di luar jendela, Rika berjanji, kali ini, ia tak hanya akan bertahan. Ia akan melawan. Sudah hampir 2 bulan Rika bekerja di toko milik Bu Narti. Hidupnya mulai teratur kembali. Setiap pagi ia berangkat dengan langkah ringan, mengenakan jilbab yang selalu disetrika rapi oleh ibunya. Ia belajar tersenyum lagi, walau kadang masih ada sisa luka di balik matanya. Tapi kehidupan tenang itu tiba-tiba berubah suatu siang, ketika seorang pelanggan pria datang ke toko. Tubuhnya tinggi, berjas rapi, dan memakai jam tangan mahal. Rika yang sedang menata kerudung menoleh sekilas, lalu jantungnya langsung berdegup kencang. Itu Pak Damar. Langkahnya terhenti. Tangannya refleks menggenggam ujung jilbab. Dunia terasa berhenti sesaat. Pak Damar tampak sedikit berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya tampak lelah. Tapi senyum itu masih sama. Rika? Suaranya pelan tapi jelas. Rika mematung. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa menjawab. Iya, Pak. Ya Allah, kamu di sini sekarang. Ia hanya mengangguk, menunduk. Iya, Pak. Saya bantu-bantu di sini. Bu Narti yang berdiri di dekat kasir tampak menyadari ketegangan itu. Ia berpura-pura sibuk mengecek catatan stok, memberi mereka ruang. Pak Damar melangkah pelan ke arah Rika. Saya udah nyari kamu kemana-mana, Rik. Setelah kejadian itu, saya ngerasa bersalah banget. Saya udah coba klarifikasi, tapi kamu udah keburu pergi dari kantor. Rika menarik napas dalam, menahan gejolak di dadanya. Saya harus pergi, Pak. Semua orang udah lihat saya kayak sampah. Saya nggak kuat lagi. Rika, saya sumpah waktu itu saya juga nggak tahu siapa yang nyebarin foto itu. Saya juga kena imbasnya. Saya dipecat seminggu setelah kamu. Rika menatapnya cepat, matanya membesar. Apa? Pak Damar mengangguk pelan. Iya, mereka pikir saya yang salahin kamu, padahal saya juga korban. Saya kehilangan semuanya, Rik. Rika terdiam. Perasaannya campur aduk antara marah, iba,
dan bingung. Terus kenapa baru sekarang Bapak datang? Saya pergi dari kota waktu itu, cari kerja baru. Tapi entah kenapa hati saya selalu ngebatin buat minta maaf sama kamu. Saya baru berani datang sekarang. Hening beberapa saat, Rika menatap lantai, mencoba menenangkan diri. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Maaf, Pak, katanya pelan. Tapi semua udah berlalu. Saya udah berusaha berdamai sama masa lalu. Tapi masa lalu belum selesai, Rika, ucap Pak Damar pelan tapi tegas. Orang yang nyebarin foto itu, saya udah tahu siapa. Rika mendongak cepat, matanya membulat. Apa? Siapa, Pak? Pak Damar menatapnya serius. Salah satu teman kerjamu dulu. Namanya Lila. Rika terdiam lama. Nama itu membuat dadanya terasa sesak. Lila, perempuan yang dulu sering bicara manis padanya, tapi juga yang paling rajin menyindir di belakang. Kenapa dia, Pak? Apa salah saya sama dia? Pak Damar menghela napas berat. Dia suka sama saya, Rika. Tapi waktu tahu saya perhatian sama kamu, dia marah. Dari situlah semua dimulai. Rika menatap kosong ke arah rak baju di depan. Dalam pikirannya, potongan-potongan masa lalu muncul berkelebat, tatapan sinis Lila, senyum liciknya, dan cara ia selalu menanyakan hal pribadi dengan nada pura-pura manis. Jadi, semua fitnah itu cuma karena cemburu. Pak Damar menunduk. Iya, Rik. Saya baru tahu dari rekan lama di kantor. Dan dia masih kerja di sana. Rika menelan ludah. Tangannya mengepal tanpa sadar. Berarti, semua penderitaan ini karena dia. Rika, jangan terbawa emosi. Saya tahu kamu sakit hati. Tapi hati-hati, ya. Lila orangnya licik. Dia nggak bakal tinggal diam kalau tahu kamu tahu kebenaran. Rika terdiam lama. Dalam dadanya, ada sesuatu yang menyala, antara kemarahan dan keinginan untuk menegakkan kebenaran. Pak, saya nggak mau balas dendam. Tapi saya juga nggak mau terus dianggap kotor. Saya harus bersihin nama saya. Pak Damar menatapnya, kagum sekaligus khawatir. Kamu masih sekuat itu, ya? Rika tersenyum tipis. Bukan kuat, Pak. Cuma udah terlalu lama disakiti. Bu Narti datang menghampiri, memecah suasana. Rik, kalau kamu udah selesai, bantu saya di kasir ya. Iya, Bu. Rika menunduk, lalu menatap Pak Damar lagi. Terima kasih udah jujur, Pak. Tapi mulai sekarang, biar saya yang bersihin ini. Rika, panggil Pak Damar pelan. Kamu yakin? Rika menatapnya dalam-dalam. Yakin. Saya harus hadapi masa lalu saya sendiri. Ketika Pak Damar pergi, Rika berdiri lama di depan toko. Angin sore meniup lembut jilbabnya. Langit tampak mulai gelap, tapi di balik awan kelabu itu, cahaya matahari masih berusaha menembus. Dalam hatinya, ia tahu perang baru akan dimulai. Hari itu langit tampak berat. Awan hitam menutupi matahari, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Rika menatap bayangan dirinya di kaca toko sebelum berangkat. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik sorot matanya tersimpan badai yang berputar. Ia sudah memutuskan, hari ini ia akan menuntaskan semua. Ia mengenakan gamis hitam polos, jilbab abu-abu yang membingkai wajahnya dengan sederhana. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan, hanya keberanian. Bu, doain Rika, ya, katanya sambil mencium tangan ibunya. Ibunya menatapnya penuh tanya. Kamu mau kemana, nak? Rika tersenyum tipis. Mau ambil kembali harga diriku, Bu. Ibunya menatap lama, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, bawa nama Allah di setiap langkahmu. Gedung kantor lamanya masih berdiri megah, sama seperti dulu. Tapi kali ini, langkah Rika tak lagi gemetar. Setiap ubin yang dulu terasa menghakiminya kini diinjak dengan pasti. Begitu ia masuk ke lobi, beberapa pegawai lama menatap kaget. Itu bukan Rika? Bisik salah satu. Ya ampun, dia balik lagi. Rika menatap lurus ke depan, tidak menoleh sedikit pun. Ia datang bukan untuk menunduk. Ia datang untuk menyuarakan kebenaran. Di ruang administrasi, ia bertemu seorang pegawai lama yang dulu sempat baik padanya, Maya. Rika? Ya Allah, ini beneran kamu? Seru Maya sambil memeluknya. Aku kira kamu udah pergi jauh. Rika tersenyum kecil. Aku cuma pergi sebentar, Maya.
Aku harus pulang buat satu hal. Hal apa? Membuka kedok orang yang udah hancurin hidupku. Maya terdiam, lalu perlahan berkata, "Kamu tahu?" Rika mengangguk. "Lila." Maya menggigit bibir, wajahnya menegang. "Rik, aku mau ngomong dari dulu, tapi takut. Sebenarnya aku tahu yang nyebarin foto itu memang dia. Tapi waktu itu dia ancam aku juga. Katanya kalau aku ngomong, dia bakal fitnah aku juga." Rika memegang tangan Maya erat. "Sekarang waktunya kamu nggak takut lagi." Mereka berdua menuju ruang HRD. Di sana, Lila duduk di balik meja, dengan pakaian formal dan wajah yang tampak lebih angkuh dari sebelumnya. Begitu melihat Rika masuk, ekspresinya berubah kaget, lalu segera menegang. "Rika," katanya dingin, "kamu ngapain di sini?" Rika berdiri tegak di depan meja itu. "Aku datang buat sesuatu yang belum selesai, Lila." Lila tertawa kecil, tapi nadanya sinis. "Masih belum move on juga, ya? Udah lama loh itu, Rik. Orang-orang juga udah lupa." Rika melangkah satu langkah lebih dekat. "Mungkin mereka lupa, tapi aku enggak. Karena gara-gara kamu, aku kehilangan kerjaan, harga diri, bahkan hampir kehilangan hidupku." Lila memutar bola matanya. "Aku nggak tahu kamu ngomong apa." Rika menarik napas dalam, lalu menatapnya tajam. "Kamu nyebarin foto itu, kan? Foto waktu aku hampir jatuh di tangga, dan kamu ubah captionnya supaya kelihatan aku mesum sama Pak Damar." Lila menatapnya datar. "Tuduhan berat itu, Rik. Ada bukti." Maya maju setengah langkah, tangannya gemetar tapi matanya berani. "Aku punya. Aku yang lihat waktu kamu ngambil foto itu dari CCTV. Lila, aku juga tahu kamu yang edit dan kirim ke grup kantor." Ruangan mendadak hening. Lila menatap Maya dengan tatapan membunuh. "Kamu ngarang." Rika mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan rekaman suara dari pertemuannya dengan Pak Damar semalam. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara pria itu berkata, "Lila yang nyebarin. Dia marah karena suka sama aku." Suara itu menggema di ruangan. Semua orang yang ada di sana, termasuk 2 staf HRD yang kebetulan hadir, terdiam. Lila memucat. "Ini fitnah," teriaknya. "Kalian berdua bersekongkol." Rika menatapnya dalam-dalam. "Lucu ya, Lila? Dulu kamu bilang aku pelacur. Sekarang siapa yang sebenarnya menjual harga dirinya demi rasa iri?" Lila bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Cewek kayak kamu gak pantas ngomongin harga diri." Rika tetap tenang. "Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi setidaknya aku gak menjatuhkan orang lain buat naik." Tepat saat itu, kepala HRD masuk. "Ada apa ini?" Rika menatapnya dan berkata pelan, "Saya cuma ingin nama saya dibersihkan, Pak. Dan saya punya bukti siapa pelaku fitnah itu." Kepala HRD memandang keduanya bergantian, lalu berkata tegas, "Baik, kita akan selidiki. Tapi kalau ini benar, Lila, kamu harus bertanggung jawab." Lila terdiam. Tatapannya beralih pada Rika, dingin, penuh kebencian. "Kamu pikir kamu menang, ya? Kamu nggak tahu dengan siapa kamu berhadapan." Rika menatapnya lurus. "Aku nggak perlu menang, Lila. Aku cuma mau jujur yang menang." Mereka saling menatap lama, 2 perempuan dengan luka yang sama, tapi pilihan yang berbeda. Di luar, petir menyambar, disusul suara hujan deras yang tiba-tiba turun membasahi kota. Dan di dalam ruangan itu, Rika tahu, ini belum berakhir. Karena kebenaran yang baru saja terbuka, seringkali justru memunculkan bahaya yang lebih besar. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Kota sudah banyak berubah, begitu pula Rika. Di sebuah pagi yang hangat, mentari menyapa lembut dari balik tirai jendela kaca rumah barunya. Rumah mungil tapi rapi, di tengah lingkungan yang tenang. Aroma kopi hitam dan roti panggang memenuhi udara. Burung-burung gereja hinggap di pagar besi, berkicau riang seolah menyanyikan lagu kemenangan. Rika berdiri di depan cermin ruang tamu, mengenakan gamis putih bersih dan jilbab pastel lembut. Wajahnya kini bersinar tenang, matanya tak lagi menyimpan ketakutan seperti dulu. Di lehernya tergantung kalung kecil berbentuk hati, pemberian ibunya sebelum wafat setahun lalu. Ia memegang kalung itu pelan, lalu berbisik dengan suara lirih, "Bu, Rika sudah sampai." Rika nggak cuma bertahan, tapi Rika berdiri. Sejak namanya dibersihkan, hidup Rika berubah perlahan.
Banyak perusahaan menawarinya pekerjaan setelah kisah fitnahnya menjadi viral di media sosial. Tapi ia memilih jalan lain. Ia membuka usaha sendiri, sebuah butik kecil yang diberi nama Nur Cahaya, mempekerjakan para perempuan korban fitnah dan kekerasan verbal seperti dirinya dulu. Di sana, ia bukan hanya bos, tapi juga kakak, guru, sekaligus sahabat bagi mereka. Suatu pagi, saat Rika sedang memeriksa hasil jahitan, seorang karyawan muda bernama Dini berkata, "Mbak, dulu waktu aku pertama kali kesini, aku malu banget, takut dicap jelek terus. Tapi sekarang aku ngerti, malu itu bukan karena pandangan orang, tapi karena dosa kita sendiri." Rika tersenyum lembut, menepuk bahunya. "Benar, Din. Orang boleh bilang apa aja, tapi cuma Allah yang tahu siapa kita sebenarnya. Dan kalau kita sabar, waktu yang bakal ngomong buat kita." Dini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku pengen kuat kayak Mbak Rika." Rika menggeleng pelan. "Aku nggak kuat, Din. Aku cuma nggak nyerah." Sore itu, hujan turun deras. Rika duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan masjid tempat ia rutin mengajar kelas motivasi untuk remaja putri. Dari balik kaca, ia melihat gadis-gadis muda tertawa sambil berlari kecil menghindari hujan, seperti dirinya dulu. Ada rasa haru mengalir di dadanya. Ia menutup mata sebentar, mendengarkan suara rintik hujan memukul atap mobil, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. "Dulu aku juga kayak kalian," gumamnya lirih. "Naif, gampang percaya, gampang hancur. Tapi sekarang aku tahu, kehormatan perempuan itu bukan di mata manusia, tapi di hadapan Tuhannya." Ia melangkah keluar dari mobil, menentang hujan tanpa payung, menuju masjid. Langkahnya mantap, basah kuyup tak ia hiraukan. Begitu masuk, gadis-gadis itu langsung menyambutnya, sebagian memeluknya dengan senyum lebar. "Mbak Rika, kita kira Mbak nggak datang, hujan gede banget," seru salah satu dari mereka. Rika tertawa kecil. "Hujan nggak akan bisa nyegah orang yang punya janji dengan Allah, kan?" Kelas itu berjalan hangat. Rika berbicara bukan seperti penceramah, tapi seperti seorang kakak yang pernah jatuh dan kini bangkit. Ia menceritakan bagaimana dulu ia dihina, difitnah, bahkan disebut pelacur. Beberapa remaja menunduk, menangis pelan. "Tapi tahu nggak," kata Rika dengan suara lembut, "kalimat paling menyakitkan waktu itu bukan waktu mereka panggil aku pelacur, tapi waktu aku mulai percaya kalau aku memang nggak berharga." Hening menyelimuti ruangan. Air mata menetes di beberapa pipi muda. Rika tersenyum samar dan menatap mereka satu-satu. "Kalian semua berharga. Dan kalau dunia menghina kalian, biarkan. Karena Allah nggak pernah salah menilai hati. Jangan pernah biarkan kebencian orang lain jadi alasan kalian berhenti jadi orang baik." Setelah kelas selesai, Rika berjalan ke halaman masjid. Hujan sudah berhenti, dan langit sore terlihat memerah, memantulkan cahaya keemasan yang indah. Di kejauhan, pelangi melengkung lembut di antara awan. Ia berdiri lama, menatap ke arah itu. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang. Suara langkah sepatu yang ia kenal membuat Rika menoleh. Seorang wanita dengan wajah yang dulu sangat familiar. "Lila." Rika terdiam sejenak, jantungnya berdetak cepat, tapi ia tetap tersenyum. Lila tampak berbeda. Matanya sembab, wajahnya lelah. "Rika," ucapnya pelan. "Aku cuma mau bilang, maaf. Aku hancur sendiri karena kebencian yang aku tanam. Dan kamu malah tumbuh dari luka itu." Rika menatapnya lama. Ada banyak kenangan pahit di antara mereka, tapi juga rasa iba yang dalam. Ia mengambil napas pelan, lalu menjawab, "Aku udah maafin kamu sejak lama, Lila. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku nggak mau hidupku dikendalikan oleh benci." Lila menunduk, menangis. "Kamu jauh lebih baik dari aku." Rika tersenyum kecil. "Enggak, aku cuma belajar dari kesalahan kamu." Mereka berdua berdiri di bawah cahaya senja. Tak ada dendam yang tersisa. Hanya dua perempuan yang akhirnya sama-sama belajar bahwa luka bisa jadi guru terbaik. Rika memandang ke langit. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia tersenyum, dan dalam hati berbisik, "Dulu aku disebut pelacur. Tapi hari ini, aku dipanggil ustazah. Dulu aku dihina karena fitnah. Tapi hari ini, aku dimuliakan karena kebenaran." Matanya menatap ke arah pelangi yang mulai pudar. Lalu ia berkata lirih, seolah berbicara pada ibunya di surga. "Bu, akhirnya, Rika nggak cuma kaya harta, tapi kaya hati juga."
Dan di bawah cahaya terakhir senja itu, Rika melangkah pergi, mantap, damai, dan sepenuhnya bebas. Karena ia tahu, kemenangan sejati bukan saat dunia tunduk padamu, tapi saat hatimu berdamai dengan masa lalumu. Dan begitulah akhir kisah Rika. Seorang perempuan yang dulu direndahkan, namun akhirnya dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya, yang menentukan derajat seseorang bukan pandangan manusia, melainkan ketulusan hatinya dan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap hinaan bisa menjadi doa, dan setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan. Asal kita tidak berhenti berbuat baik. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen di bawah, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi berkah, rezeki yang lapang, hati yang tenang, dan iman yang kuat.